Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Ini program edukasi tentang disabilitas non-disabilitas. Di dalamnya macam-macam lah. Ada ngobrol tentang bagaimana kita bisa komunikasi baik dengan disabilitas dan juga bagaimana kita bisa saling memotivasi. Nah, di program ini saya ingin lebih tepatnya bercerita yang harapannya bisa memberikan semacam motivasi atau juga bisa mengingatkan kembali di kondisi-kondisi seperti ini kan alangkah bagusnya kita mencoba untuk saling memberi dukungan, saling mensupport dan juga saling gotong royong. Nah, mungkin di konten ini kita akan bincang-bincang akan ngobrol tentang motivasi. Karena kenapa masih dalam pengharapan ini saya buat programnya dan kenapa di session video ini saya bahas lagi, kemarin sempat vakum beberapa waktu karena ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup menarik dibahas, diobrolkan dan direspon gitu, karena mereka itu cukup intens gitu menanyakan kenapa dan kenapa. Salah satu pertanyaan yang menarik begini, ada sekitar 30 sampai 40 orang yang ngirim messenger ke saya, ngirim inbox itu ya, yang tanya kenapa di kondisi-kondisi yang serba nggak menentu, serba nggak baik-baik saja, Mas Adi masih menyempatkan untuk bikin konten, masih menyempatkan untuk nulis, masih menyempatkan untuk uh, apa komunikasi dengan teman-teman melalui media YouTube-nya. Ya, jawaban yang bisa saya berikan di video ini sangat sederhana. Kalau saya mengeluh gitu, saya terus diem aja nggak ngapa-ngapain. Apa pertanyaannya kira-kira ada solusinya? Dan kalau ada solusinya bagaimana konsep solusi itu datang? Padahal yang sering disampaikan oleh mentor saya, orang tua, dan banyak orang ke saya bahwa ya manusia boleh untuk ikhtiar untuk melakukan yang bisa dilakukan. Selebihnya baru berserah kan gitu. Nah, ini bentuk saya melakukan upaya untuk ikhtiar. Jadi saya mencoba untuk mempromosikan usaha saya melalui website, melalui tulisan, sekaligus juga saya menuangkan pengetahuan yang saya miliki agar nggak lupa, nggak hilang, dan harapannya bisa memberikan insight, memberikan motivasi untuk orang lain. Terkadang tuh buat kita itu sepele, tapi ketika dibaca oleh orang lain, kadang-kadang bisa memberikan motivasi untuk orang tersebut bisa maksimal lagi, bisa semangat lagi, bisa bangkit lagi. Karena ujian orang ini kan beda-beda ya. Kayak saya mungkin orang bilang nggak melihat, nggak bisa apa-apa, ya itu ujiannya gitu. Sedangkan orang lain saya lihat banyak yang mereka bisa apa-apa, bisa melakukan segala hal, mempunyai kebijakan, tapi mereka nggak bersyukur, ya itu ujiannya.
Nanti kan tinggal kita lihat di kehidupan selanjutnya. Apakah yang berat itu yang mana, yang ringan yang mana, kita nggak tahu. Karena ujian kita itu memang beda-beda, nggak akan sama. Nah, itu jawaban sederhananya. Detailnya, kenapa saya mencoba untuk men-share tips-tips kesehatan, kemudian menceritakan tentang disabilitas, kesetaraan, kesempatan. Di channel ini salah satunya adalah ingin memberitahu bahwa masyarakat disabilitas itu sebenarnya bukan orang yang nggak normal gitu. Karena asumsinya sekarang tuh dari dulu yang saya amati, dari saya uh, ingat gitu ya, saya kecil sampai sekarang gitu, itu sering orang menganggap bahwa disabilitas itu nggak bisa apa-apa dan nggak mengerti apa-apa. Padahal faktanya di lapangan banyak sekali loh teman-teman disabilitas itu yang mereka bisa melakukan sesuatu, bisa berkontribusi. Bahkan kalau kita boleh jujur, presiden kita itu ada yang tunanetra, yang disabilitas, meskipun nggak lama ya, cuman beberapa tahun, mungkin setahun ya, atau 2 tahun lah. Tapi ada loh yang nyampe di titik itu. Nah, artinya apa? Artinya ya disabilitas itu bukan sebuah hal yang nggak normal gitu, tapi memang itu adalah sebuah anugerah, sebuah uh, disebutnya itu adalah perbedaan, karena disabilitas kan pengertiannya tidak bisa mengakses semua hal yang berhubungan dengan panca inderanya, dengan fisiknya. Misalnya nggak bisa melihat, berarti kan saya nggak bisa mengakses tulisan-tulisan yang ada di buku, ada di kertas, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti nggak ngerti, ya, karena memang ada teknologi-teknologi yang bisa membantu. Semisalnya screen reader, pembaca layar itu, kemudian huruf braille, dan banyak lagi yang membantu untuk saya bisa mengakses, sehingga ya meskipun caranya berbeda tapi tujuannya sama. Nah, itu pengertiannya disabilitas. Nah, maka dari itu kita untuk saat ini berkontribusi atau melakukan sesuatu ikhtiar, ya prinsip saya sederhana, yaitu yang bisa saya lakukan ini saya tekuni, saya jalankan. Toh sebenarnya apapun yang terjadi dan apapun dampak dari niat-niat baik ini, pasti ada kok impact positifnya. Dan kalaulah istilahnya itu kecil, besar, itu bukan urusan kita sebagai manusia. Yang penting kita sudah ikhtiar. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana disabilitas bisa bertahan hidup dengan kondisi yang sangat sulit saat ini? Nah, kalau ini setiap orang mempunyai referensi ya, mempunyai caranya sendiri-sendiri, mempunyai pengetahuan sendiri-sendiri. Kalau saya bagaimana bisa bertahan hidup? Ya lihat dulu sejauh mana saya bisa melakukan sesuatu dan bisa menghasilkan uang untuk hidup. Karena kan kategori bisa bertahan hidup ini kan macam-macam. Kalau era-era sekarang ini kan kita bukan di hutan ya, bukan lawannya macan gitu. Jadi ya cara yang paling bagus adalah saya melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian saya mencoba untuk menawarkan jasa saya dan lain sebagainya untuk bisa menghasilkan uang. Nah, bagaimana yang bisa diberikan oleh masyarakat? Ya kalau mau membantu disabilitas, mau melakukan semacam dukungan, sederhana sekali, support aja usahanya, beli usahanya, kemudian lakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Misalnya, ya kalau jasa terapi ada tarifnya, yaitu yang harus didukung dan itu yang harus dilakukan. Jadi jangan bicara soal kemiskinan lagi, jangan bicara lagi tentang orang tunanetra atau orang disabilitas nggak tahu apa-apa, karena biaya hidup sekarang ya sama kok
dari dulu sampai sekarang itu orang mau netra, mau disabilitas apapun, mau non disabilitas gitu ya, orang-orang yang katanya normal, itu tuh kalau belanja beras atau beli makanan nggak mungkin misalnya nih orang disabilitas datang terus, oh bapak disabilitas sudah pak, harga berasnya yang tadinya itu 15.000 seliter jadi 1.000 rupiah saja. Kayaknya saya sih belum nemuin ya. Nanti teman-teman bisa cek ada nggak. Kalau ada boleh lah direkomendasikan gitu biar saya bisa belanja ke sana gitu. Ini pertanyaannya. Kedua mudah-mudahan kejawab ya. Pertanyaan yang terakhir ini tiga pertanyaan krusial yang menurut saya perlu direspon. Bagaimana disabilitas bisa mengobati orang lain sedangkan dia kan orang sakit. Nah, ini menurut saya juga salah paham bahwa disabilitas itu sebenarnya bukan sakit ya, tapi dia sebuah hal yang nggak bisa mengakses. Jadi contohnya tadi misalnya saya nggak bisa melihat sehingga nggak bisa membaca, itu maksudnya disabilitas tuh. Jadi bukan sakit. Kalau orang sakit itu kategorinya adalah ringan, misalnya batuk pilek istirahat. Berat misalnya di rumah sakit di ICU nggak bisa ngapa-ngapain koma, itu kategori sakit ya. Jadi kalau kita itu sebenarnya ya disabilitas karena kita bisa bisa aktivitas, kemudian kita bisa melakukan sesuatu sendiri-sendiri gitu. Jadi ya nggak bisa dikatakan sakit. Nah tentang pengobatan ini, kategori pengobatan itu kan berdasarkan dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan lagi bicara soal physically atau apapun yang menjadi apa bagiannya gitu atau perannya. Maksudnya tuh misalnya saya nggak ngelihat terus nggak bisa ngobatin orang dengan pengetahuan saya tuh nggak seperti itu. Karena pengetahuan ini kan dimiliki karena belajar dan cara belajarnya lah yang berbeda. Nah, maka pertanyaan atau jawabannya dari saya jelas kalau disabilitas untuk mengobati orang dengan metode yang dia ketahui sangat bisa gitu. Kemudian jawaban yang detailnya, karena kalau disabilitas itu cara mengobatinya dengan metode pemijatan rata-rata, bukan lagi menggunakan alat yang memang nggak dikuasai. Jadi kita biasanya menggunakan metode refleksi, menggunakan metode akupuntur sentuhan, kemudian ada juga yang sekarang dikembangkan oleh teman-teman hipnoterapi menggunakan ilmu hipnotis atau hipnoterapi. Jadi melalui kata-kata. Itu juga teman-teman disabilitas sudah banyak yang belajar itu sehingga mereka menjadi konsultan kesehatan plus pengembangan diri. Nah, seperti itu ya jawabannya. Nah, artinya kesimpulannya dari uh, jawaban saya adalah satu, disabilitas itu bukan sebuah kesialan, bukan sebuah hal yang dianggap nggak normal, terus nggak bisa memberikan apa-apa atau istilahnya orang-orang itu nggak bisa diajak untuk berkolaborasi, berkontribusi, bukan seperti itu, tapi kita itu hanya cara saja yang berbeda dan tujuan tetap sama. Kesimpulan yang berikutnya adalah kita semua itu posisinya memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, nggak menutup kemungkinan kadang kita sekarang disabilitas, besok orang lain bisa jadi nyusul disabilitas, karena kan disabilitas itu adalah keterbatasan dalam konsep mengakses. Artinya ketika teman-teman usia 30, nanti di usia 80 tahun, nggak kemudian harus menggunakan kursi roda, itu kan masuknya juga disabilitas karena nggak bisa jalan. Jadi ya disabilitas itu seperti itu gambarannya, dia nggak bisa mengakses sesuatu yang seharusnya bisa, sehingga disebutlah
disepakati bahwa itu adalah masuk kategori disabilitas. Kurang lebihnya seperti itu, detailnya nanti teman-teman bisa cari ya pengertian disabilitas di internet atau bisa juga cari literatur yang lain. Mungkin seperti itu. Terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.